Sekarang Bapak kan ngaji. Nah, fungsi kita ini ngaji ini salah satunya adalah menjadi muslih, pemberi perubahan itu, membuat perubahan. Ngelihat ada yang janggal, kita ya semampunya, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, kita rubah dengan tangan. Mana yang mungkar ini salah satunya tuh hal-hal yang kayak gitu. Ada orang lagi sholat, garak-garuk, benerin sarung, benerin peci. 3 kali ini gerak satu, ini tangan ke atas tuh satu dah. Tangan ke bawah udah 2. Belum kalau tambah garu-garunya dia nggak paham cara garuknya. Caranya begini, bukan begini nih, bukan jari. Kalau jari nggak masalah. Ini gini 1, 2, 3, udah jelas itu. Ya terus batal, Pak. Kita nggak ngasih tahu, itu kira-kira gimana ini, Pak? Masalah orangnya mau nerima apa enggak, itu cerita lain. Ada lagi ini kadang-kadang memang perlu dibuat buku ini, kayaknya saya perlu buat buku ini. Kesalahan-kesalahan orang sholat. Dari kesalahan toharoh, kesalahan orang sholat. Itu perlu sekali. Orang banyak yang begini, dia datang, lagi masbuk Pak. Masbuk ya, dia datang Allahu Akbar, imam udah sami Allahu liman hamidah. Akhirnya dia ngejar caranya itu. Allahu Akbar, ruku, habis itu itidal. Ngejar kan? Dapat nggak rokaatnya? Enggak. Nanti setelah imam salam kok dia ikut salam? Ini juga mungkar juga Pak. Kurang rokaatnya, terus kata Bapak harus kasih tahu itu. Maaf Pak, tadi imam tuh Bapak tuh nggak dapat rokaat karena imam udah keburu iktidal. Jangankan iktidal, papasan imam bangkit ke iktidal, dianya ruku, imam iktidal. Jadi papasan begini doang. Itu aja nggak dapat karena harus ruku bersama imam ukuran subhanallah. Ruku bersama imam ukuran subhanallah. Ini apalagi sampai udah iktidal terus dia ngebut sendiri. Nggak nambah, berarti sholatnya nggak sah. Kalau waktu pas dia dikasih tahu Pak, tambah 1. Dengar Bapak, langsung dia tambah, enak. Nambah 1. Yang jadi masalah, udah kita kasih tahu, Pak Bapak kurang 1. Emang iya? Ngomong dia kan, berarti udah batal sholatnya. Nggak bisa nambah 1. Ulang lagi dari awal. Ini masalah, kadang-kadang saya ini, aduh gimana ya. Kadang-kadang saya mendingan merem dah sholatnya. Biar nggak ngeliat yang kayak gitu tuh kadang-kadang. Habis kalau kita ngelihat kan man ra'a minkum munkara, kan kalau ngelihat kemungkaran baru wajib rubah. Kalau nggak lihat kan nggak wajib gitu. Kurang lebih lah nih Pak kadang-kadang. Jadi Allahu Akbar. Habis sholat, ini kelihatan tadi yang belakang itu kan. Kalau kita selesai sholat dia masih ada, harus dikasih tahu. Tapi selesai sholat orangnya udah nggak ada, aman. Karena nggak ngelihat, karena nggak ada kesempatan untuk membuka. Kadang-kadang tuh kita jadi, saya pribadi lah maksudnya kan, kadang-kadang tuh sholat, baca itu semoga pergi orang. Jadi kadang suka begitu sendiri, karena nggak enakan mau ngasih taunya. Nah kalau lagi pakai pakaian keustatan, maksudnya gitu ya, pakai peci putih, pakai gamis, orang tuh gampang nerima. Masalahnya kalau lagi pakai kemeja, pakai peci pakai, tapi pakai kemeja, pakai celana, orang belum tentu mau nerima dia. Nah ini makanya kadang-kadang pakaian keustatan itu penting. Jadi ustadz memakai pakaian keustatan itu gitu ya. Pakaian kehormatan keilmuan agama itu mempengaruhi psikologis orang yang dikasih tahu. Makanya saya kadang suka ngasih tahu kepada ustadz-ustadz muda, ya boleh antum dakwah itu kepada teman-teman anak-anak muda dengan niat begitu tuh boleh. Tapi pakai peci lah, jaga kemuliaan Qur'annya. Jadi jangan juga enggak pakai peci, kemudian pakaiannya pun juga. Ini dalam rangka menghormati ilmu yang dia punya. Gitu maksudnya Pak. Nah, kalau misalnya ustadz dengan tidak ustadz itu sama aja pakaiannya, maka nanti keilmuan dengan yang tidak punya ilmu itu sama aja kelihatannya. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Orang yang punya ilmu itu harus ada perbedaan dengan orang yang tidak punya ilmu. Ibarat dokter Pak, Bapak taunya dia dokter tuh dari mana? Dari pakaian kan? Dia kalau lagi mau jadi tugas dokter itu dia pakai kan apanya? Jubah putihnya itu kan. Beda sama jubah putihnya para habaib kan jelas. Beda kan bentuknya kan?
Itu kan menunjukkan bahwa ini saya dokter. Silahkan Anda percaya dengan apa yang saya sampaikan. Resep apa segala macam Anda harus percaya. Silahkan Anda tanya kepada saya tentang kesehatan karena saya dokter. Setelah dia pakai itu kan. Tapi kalau dia nggak pakai pakaian itu, Bapak tahu nggak kalau dia dokter? Enggak. Nah, itu maksud saya. Jadi ini penting. Sama kayak polisi dengan nggak polisi. Taunya dari mana? Kan dari pakaiannya, ABRI dengan ABRI, taunya dari mana? Kan dari pakaian. Jadi bukan masalah begini, yang penting kan hatinya. Tapi kan ini tujuannya untuk dakwah. Iya bagus, tapi Wali Songo yang 9 aja, kalau dari lukisannya, entah terlepas betul atau tidaknya lukisan itu. Tapi semuanya menjaga pakaian mereka. Kecuali Sunan Kalijaga gitu kan. Itu pun pakainya pakai belangkon, masih pakai peci. Belangkon itu kan asalnya imamah yang dijawakan gitu kan. Tapi tetap tutup kepala. Padahal ketika itu orang yang didakwah itu orang-orang Hindu Pak. Kenapa mereka nggak pakai pakaian Hindu aja sekalian biar lebih mudah. Kalau niatnya dakwah itu biar masuk. Ini jadi kembali ngomongin pakaian ini ya. Karena ada seorang ulama namanya Imam Izzuddin bin Abdus Salam. Beliau rajanya ulama, ini Sultanul Ulama. Jadi saat ketika beliau ini lahir kurang lebih tahun ke-7, abad ke-7 gitu ya. Nah, abad ke-7. Jadi ketika beliau itu haji, kan orang haji semuanya pakai kain ihram. Ya kan? Ketika beliau haji, ngasih tahu ada orang yang salah cara beribadahnya. Dikasih tahu, nggak terima Pak. Nah, setelah sudah tahallul, beliau pakai pakaian ulama, pakai imamah, pakai apa? Ketemu lagi qadarullah, kasih tahu lagi orang yang berkenaan, diterima Pak. Jadi kata Imam Izzuddin Abdus Salam, ini selayaknya bagi seorang alim, orang yang punya ilmu maksudnya, itu menjaga pakaiannya agar orang yang dikasih tahu, agar umat ini mudah menerima apa yang dia sampaikan. Jadi kadang-kadang konten-konten kreator itu ya bagus, ya anak-anak muda ya bagus. Ini kalau kita pakai peci nanti anak muda pada lari. Belum tentu, itu kan karena kita aja yang terlalu ini. Belum tentu. Kenapa? Maksudnya apa susahnya? Justru malah memberi contoh kepada mereka bahwa peci itu sunnah, bukan adat. Peci itu sunnah Pak. Riwayat Imam Ibnu Hibban, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, saya melihat Rasulullah SAW memakai kolan suatan baydho, peci putih. Saya melihat baginda Nabi itu memakai peci putih. Ya walaupun katakan itu adat istiadat, setidaknya itu adat istiadat yang dipakai oleh Nabi. Kalau diniatkan untuk mengikuti sunnah, itu dapat sunnah. Ngerti Pak ya? Jadi pakai peci putih ini bukan karena saya udah haji, belum. Bukan karena kita ini sudah umroh, belum tentu. Nah jadi tujuannya untuk apa? Ngikuti sunnah. Pakai imamah ini, itu ya bukan berarti karena dia sudah alim atau udah jadi ulama. Karena niatnya untuk ngikuti sunnah. Pakai sorban gitu. Ini niatnya untuk memperkenalkan sunnah. Jadi itu maksud saya. Jadi kembali tadi kembali kemana ini ya? Kembalinya ini ya. Ini ngomongin apa tadinya ya? Saya jadi lupa tuh jadinya. Hah? Sebelum pakaian itu, skipnya. Apa tadi masalah? Nah, jadi tadi itu orang yang ditegur tuh biasanya ngelihat pakaian, Pak. Jadi bapak-bapak sekarang yang tahu ada, atau ibu-ibu juga sama, ngelihat ada ibu-ibu lain yang ketika sholat rambutnya kelihatan mungkin, ataupun juga cara-cara sholat lainnya yang keliru, wudunya nggak benar, itu wajib ditegur semampu kita. Orangnya nerima nggak nerima itu urusan cerita lain. Yang penting gugur kewajiban kita sudah ngasih tahu. Saya pernah ngasih tahu gitu, Pak, ini karena udah tua kan maksudnya kan, Bapak tadi nggak dapat rokaat karena iktidalnya, imam udah iktidal gitu. Oh iya. Tapi iya tuh nggak dilaksanakan gitu. Jadi ya sudah selesai masalah kita. Yang penting sudah dikasih tahu. Jadi orang nggak tahu lah saya nih. Kita penting untuk punya kewaspadaan. Nah kembali, ada sahabat Sayyidina Abu Bakroh tadi itu kan, beliau ruku dari jauh. Boleh nggak kayak gitu? Boleh Pak, tapi hanya 2 langkah
berturut-turut. Lebih dari 2 langkah berturut-turut batal. Jadi kalau bapak ngamalin yang kayak gitu, saking takutnya masbuk, akhirnya Allahu Akbar, tuh jalan ke depan, ya batal. Jadi 1, 2, ada jedanya, ya minimal subhanallah lah. 1, 2, 1, 2, terus sampai masuk ke soft. Sama seperti ketika kita lihat soft di depan kita kosong. Maka bapak atau geser misalnya, bapak ngegesernya 2 langkah, 2 langkah. Bisa dipahami Pak ya? Setelah selesai sholat, baginda Nabi dikasih tahu, itu Nabi Abu Bakar bikin kayak gitu tuh. Ngada-ngada. Masa dari jauh dia udah ruku, terus sholatnya sambil jalan jadinya. Nah, jadi kata Nabi, zadakallahu hirson wala ta'ud. Semoga Allah Subhanahu wa taala meningkatkan semangat kamu Abu Bakar. Tapi jangan diulang. Coba ini Pak, Bapak perhatikan ini ya. Niat baiknya, kan niatnya biar nggak masbuk itu. Sama Nabi diapresiasi dulu. Dan beginilah cara negor. Kalau negor orang, jangan hanya fokus pada salahnya. Tapi motifnya apa? Kalau motifnya baik, puji dulu motifnya. Oh motifnya ini saya niatnya sedekah. Iya Pak, tapi sampai mengorbankan, misalnya nih, sampai mengorbankan gak bayar utang, utang yang udah jatuh tempo gak terbayar-bayar. Niatnya itu didoain dulu, semoga niat Bapak diterima. Kayak gitu caranya. Bukan Bapak ini, ya, itu dosa namanya. Wah, langsung fokus pada kesalahan. Nah, Nabi itu fokus dulu, lihat dulu kelebihannya, kebaikannya. Sekarang beliau berbuat kayak gitu kenapa? Kan karena semangat ingin tidak masbuk. Maka sama Nabi didoain dulu. Zadakallahu hirson. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahin lagi semangat Bapak. Biar nantinya makin datangnya lebih awal. Jadi dipuji dulu, didoain dulu Pak. Ke anak juga gitu.